Shalom Jemaat Muhammad Rajani. Jumpa kembali dengan program Short Online Sermon bersama saya dengan Deki. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami selalu hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap firman yang kami dengar Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, seperti yang Bapak Gembala bilang bahwa tahun 2020 adalah tahun penampian. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita bahwa di tahun penampian itu bukan masa yang mudah, tetapi sebaliknya tahun penampian adalah masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Kita tahu beberapa minggu belakangan ini dunia sedang digoncangkan, ya kan? Di dalam media sosial kita menjumpai banyak ada terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Memang perang itu jauh dari negara kita, tetapi ternyata imbasnya itu sampai terasa di negara kita, bahkan sampai ke seluruh dunia, karena perang yang terjadi itu mengakibatkan minyak bumi dan gas itu menjadi mahal, dan akhirnya berimbas sampai ke negara kita. Kita tahu bahwa harga-harga mulai naik, minyak goreng naik, disusul dengan bahan bakar minyak juga naik, bahan bakar kendaraan bermotor juga naik, bahkan terakhir saya lihat telur juga naik, dan nanti semuanya akan menjadi naik, cuma Tuhan. Tetapi saya nggak akan membahas tentang kenaikan harga, tapi hari ini kita akan belajar tentang respon kita menghadapi itu semua, yaitu menjadi tenang. Ya kan? Hari ini kita akan belajar, sama-sama kita belajar bahwa kita harus menjadi tenang, ya kan? Nggak perlu panik, kita nggak perlu khawatir, tapi kita terus menjadi orang yang tenang dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sama-sama kita buka firman Tuhan kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-36. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita baca di dalam Markus ini, pasal yang keempat, itu satu kesimpulan bahwa rasa aman itu hanya ada di dalam Yesus, jemaat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, rasa aman itu hanya ada di dalam Yesus, bukan kepada yang lain. Rasa aman tidak ditentukan oleh harta kita, banyaknya harta kita. Sebanyak apapun harta kita itu tidak menjamin rasa aman kita. Atau mungkin orang bilang pekerjaan kita, bisnis kita itu menjamin rasa aman dalam kehidupan ini. Enggak juga, jemaat Tuhan. Usaha, bisnis, pekerjaan tidak menjamin rasa aman dalam kehidupan kita. Orang juga berkata bahwa ketika kita punya orang yang hebat atau mungkin pejabat, maka kita aman. Tidak. Orang hebat sekalipun tidak menjamin rasa aman dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita baca di Markus bahwa rasa aman itu hanya ada di dalam Yesus. Yang sudah saya katakan amin. Ya, ketika rasa aman itu ada di dalam Yesus, maka kita tenang sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tenang. Dan kita bisa melalui masa-masa yang sukar ini dengan lebih tenang.
Ketenangan itu timbul dalam pengenalan kita akan pribadi Tuhan Yesus. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, semakin kita mengenal secara dalam pribadi Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang yang lebih tenang lagi. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan itu yang Tuhan mau, dan itu yang kita butuh dalam menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari. Untuk bisa tenang, kita harus yang pertama di dalam Mazmur 62, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Di dalam Mazmur yang pasal yang ke-62, ayat yang pertama saya akan bacakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, untuk bisa menjadi tenang, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat dengan Tuhan. Caranya ya, aplikasinya adalah kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, atau pertemuan-pertemuan orang kudus, seperti yang firman Tuhan katakan, jangan malah kita menjauhi itu semua, tapi justru kita semakin giat untuk beribadah. Karena di dalam ibadah kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita juga bisa belajar akan firman Tuhan, sehingga hal itulah yang akhirnya menguatkan iman kita, akhirnya menguatkan kerohanian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tenang. Itu yang pertama. Untuk menjadi tenang, kita harus dekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kita akhirnya bisa menjadi orang-orang yang tenang dalam melewati masa-masa yang sukar. Yang kedua, di dalam 1 Petrus, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan, 1 Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, kita harus terus berdoa. Bukan kita mengurangi jam-jam doa kita, tetapi sebaliknya dalam masa-masa yang sukar, untuk kita bisa menjadi tenang, kita harus menambah jam-jam doa kita. Karena seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, bahwa doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah alat kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau curhat kepada Tuhan, kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, atau kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, itu melalui doa, jemaat Tuhan. Dan untuk kita bisa menjadi tenang, seperti yang firman Tuhan katakan, yang pertama adalah kita harus dekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 tadi. Dan yang kedua adalah kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak-banyak berdoa. Bukan malah kita mengurangi jam doa kita, tetapi sebaliknya kita harus menambah jam-jam doa kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tenang. Dan saya percaya, jemaat Tuhan, ketika kita mendekat terus kepada Tuhan, semakin mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, dan kita jangan pernah lupakan juga untuk kita bersaat teduh setiap hari. Kita juga berdoa, mencurahkan segala apapun kepada Tuhan lewat doa kita. Maka saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang tenang, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kita tidak panik, kita tidak menjadi orang yang panik, kita tidak menjadi orang yang bertindak dengan ceroboh, tetapi sebaliknya kita akan menjadi orang-orang yang bertindak hati-hati, dan kita nggak menjadi orang yang khawatir dan tidak panik, dan akhirnya kita akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan di masa-masa yang sukar ini, hanya ketenangan yang dibutuhkan.
oleh kita jemaat Tuhan. Tidak perlu terpancing oleh hal-hal apapun yang akan menjadi malah akan semakin buruk, tetapi tetap tenang, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap mencari hadirat Tuhan, dan jangan lupa terus tambah jam-jam doa kita. Maka kita akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita juga. Ya, sebelum kita mengakhiri program sermon hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami bisa belajar akan firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang tenang dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bila kami selalu menjadi orang-orang yang selalu mengejar hadirat Tuhan, karena kami tahu hanya dekat kepada Tuhan, kami merasa tenang Tuhan. Dan juga Tuhan, bila kami juga semakin banyak berdoa Tuhan, menghadapi masa-masa yang sukar Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan kami selalu hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kota kami Tuhan, dan biar kota kami semakin berkembang baik Tuhan, kota kami semakin maju Tuhan, kota kami juga menjadi kota yang aman Tuhan, sehingga kami warga kota Surabaya ini menjadi tenang Tuhan, dan kami bisa menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran pemerintahan kota Surabaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya mereka, pemimpin kami bisa memimpin kota kami dengan baik, sehingga kota kami menjadi maju Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kami menyerahkan negara kami tercinta Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap kota, setiap kabupaten, provinsi, setiap pulau Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati Tuhan. Dan negara kami menjadi negara yang maju, negara yang berkembang baik Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati mereka selalu sehingga mereka bisa memimpin Tuhan negara kami ini menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan. Dan berikan kami, berkati kami juga Tuhan dengan selalu dengan kesehatan, berkati kami selalu dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali jemaat Tuhan dalam program Sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.